Selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mendapat respon dari pasar modal. Perdagangan saham Bursa Efek Indonesia menunjukkan pelemahan pada sesi kedua pada Senin 27 Juli dan pasar pun menanti kelanjutan implementasi kebijakan moneter di bawah komando baru. Istana pun sore ini akan memanggil pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung langsung bersama dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Bursa Efek Indonesia. Dan ada Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita ke Insan terlebih dahulu. Selamat sore Insan, bagaimana pergerakan jelang penutupan IHSG hari ini setelah pasar mencerna kabar pengunduran diri dari Peri Warjio? Glory, kalau kita lihat setelah Bank Indonesia mengumumkan mundurnya nama Peri Warjio dari kursinya sebagai Gubernur Bank Indonesia, pemerintah lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada pagi hari tadi langsung merespon dengan mengumumkan nama pengganti sementara untuk mengisi posisi pemimpin tertinggi dari Bank Sentral kita. Yang mana dari pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia yang diisi oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti akan menjadi salah satu pimpinan yang akan melanjutkan posisi Bank Indonesia untuk melanjutkan sejumlah kebijakan moneter dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, Glory, kalau kita lihat sejak pagi hari tadi, yang mana pasar merespon dengan kami pantau sejak pembukaan cenderung diwarnai oleh koreksi dan juga pergerakan yang cenderung mendatar atau sideways. Dan pada sesi pertama tadi juga indeks ditutup terkoreksi 0,36% di level 6.174, yang mana dari 11 sektor emiten, hanya 4 sektor emiten yang mampu mempertahankan zona penguatan, sementara 7 sisanya masih mengalami pelemahan. Saat kami pantau pada pembukaan sesi kedua dan menjelang penutupan pada kurang 10 menit pada perdagangan hari ini, indeks kami pantau masih mengalami koreksi. Selengkapnya, Glory, kita lihat dari papan Bursa Efek Indonesia, 8 menit menjelang penutupan dari indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia, saat ini masih mengalami koreksi 0,29% atau pelamahannya sekitar 17 basis poin dengan catatan nilai transaksi cenderung lesu 11,3 triliun rupiah, yang mana indeks juga masih bertahan di atas level psikologis 6.000 namun juga mendekati level psikologis sekitar 6.000-an. Nah, Glory, kalau kita lihat secara sektoral pada perdagangan hari ini, yang mana tadi kami sampaikan untuk indeks secara keseluruhan saat ini dari pasar modal Indonesia tercatat sekitar 352 emiten mengalami pelemahan, 294 emiten mengalami penguatan, sementara 319 emiten sisanya cenderung stagnan. Nah, kalau kita lihat efek dari mundurnya nama Peri Warjio dari Gubernur Bank Indonesia, kami lihat dari sektor keuangan, misalnya dari IDX Finance, ini juga turut mengalami pelemahan. Kami pantau khususnya dari emiten sektor perbankan, ini juga diantaranya masih mengalami, beberapa diantaranya masih cenderung mengalami koreksi. Sebagian ada yang juga masih stagnan, sementara ada juga yang mengalami penguatan, artinya ini juga masih bersifat volatile terkait dengan bagaimana dinamika pasar saat ini merespon sejumlah sentimen yang mempengaruhi perdagangan di pasar modal Indonesia. Saat kami lakukan konfirmasi kepada pengamat pasar modal, misalnya dari Wahyu Laksono, memberikan pandangannya terkait bagaimana kabar Peri Warjio ini akan memberikan guncangan ataupun shockwave jangka pendek terhadap pasar modal Indonesia. Yang mana ia menilai bahwa dari mundurnya Peri Warjio ini tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap pergerakan pasar modal untuk hari ini. Mengingat ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar. Namun kalau kita lihat kembali, yang mana dari mundurnya Peri Warjio ini juga tak lepas akan memberikan shockwave untuk para pelaku pasar merespon bagaimana mereka akan cenderung bersikap wait and see untuk masuk ke pasar modal Indonesia, sehingga koreksi pada hari ini juga memberikan salah satu tekanan tambahan di mana ada sejumlah sentimen yang juga turut mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini. Kalau dilihat dari Wahyu Laksono juga memberikan pandangannya terkait dengan mundurnya Peri Warjio, ini artinya menjadi salah satu hal yang bisa diperhatikan oleh para pelaku pasar atau pelaku investor. Mulai dari sikap independensi Bank Indonesia ini juga akan diuji terkait bagaimana kepemimpinan dari Gubernur Bank Indonesia yang baru nantinya akan dilihat mulai dari mekanisme yang akan berlaku sesuai dengan undang-undang. Artinya dari masa transisi kepemimpinan ini juga akan dilihat bagaimana Bank Indonesia akan melanjutkan
sejumlah kebijakan moneter dan juga sinergi antara kebijakan fiskal juga dalam rangka menjaga stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu juga kalau kita lihat dari respon pemerintah yang langsung mengumumkan lewat Menteri Sekretaris Negara dan juga langsung diperkenalkan untuk posisi pejabat gubernur sementara Bank Indonesia yang juga tak lain juga merupakan figur yang juga dikenal oleh pelaku pasar yakni Destri Damayanti. Ini juga memberikan smoothing effect agar pasar tidak memberikan respon yang cukup signifikan atas bagaimana mundurnya Peri Warjio dari kursinya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sementara yang lain beberapa sentimen yang juga mempengaruhi pergerakan pasar modal Indonesia, tak lain bagaimana dinamika yang terjadi di Timur Tengah terkait adanya upaya renegosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh para pelaku pasar. Sementara kalau kami pantau dari efeknya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah saat ini yang mana kami lihat untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini juga masih mengalami tekanan. Untuk nilai tukar rupiah saat ini kami pantau melemah 0,63% dan berada di level 18.020 terhadap dolar Amerika Serikat. Dari pengamat komoditas dan juga keuangan Ibrahim Asoebi juga memberikan tanggapannya terkait sejumlah sentimen yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Mulai dari bagaimana ketegangan dari perang yang terjadi di berbagai negara, konflik geopolitik ini juga memberikan tekanan terhadap pergerakan mata uang regional termasuk mata uang rupiah. Ini juga menjadi salah satu hal yang disampaikannya dan juga terkait merespon bagaimana mundurnya Peri Warjio dari posisi Gubernur Bank Indonesia. Ini juga menjadi salah satu hal yang turut memberikan tekanan terhadap mata uang nilai tukar rupiah. Sehingga dari pengamat juga menilai bahwa pada perdagangan hari ini untuk nilai tukar rupiah ini juga masih akan bergerak di zona level 18 ribuan untuk perdagangan pada sepanjang hari ini. Sementara untuk pergerakan pasar modal Indonesia dari berbagai pengamat juga menyampaikan kondisi yang bearish saat ini juga memberikan salah satu hal tekanan terhadap pergerakan pasar modal Indonesia yang mana untuk nilai titik support saat ini diprediksi berada di level 6.137 sampai dengan di titik level resisten 6.261. Artinya kalau kita lihat pergerakan pasar modal Indonesia pada perdagangan hari ini menjelang penutupan, artinya 3 menit kami pantau menjelang penutupan pasar pada hari ini, indeks nampaknya masih akan ditutup terkoreksi, melanjutkan koreksi pada perdagangan di pekan lalu, yang mana kalau kita lihat pada hari Jumat, perdagangan di pasar modal Indonesia ini juga mengalami tekanan ataupun koreksi 1,88% dibandingkan perdagangan di hari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat saat ini pergerakan dari pasar modal Indonesia masih cukup mengalami koreksi tipis di level rentang 0,20 sampai dengan 0,3 dan kita akan nantikan selengkapnya Glory bagaimana menit hingga detik-detik menjelang penutupan pasar modal Indonesia ini seberapa dalam koreksi yang akan tercatat terhadap sejumlah sentimen yang mempengaruhi perdagangan di bursa pasar modal Indonesia. Glory. Ya, Insan Suwardi, bisakah Anda jelaskan lebih lengkap bagaimana dengan nilai tukar rupiah yang ada di belakang Anda saat ini? Kalau kita lihat pergerakan dari nilai tukar rupiah saat ini memang masih diwarnai sejumlah sentimen terhadap tekanan yang membuat pelemahan terhadap nilai tukar kita. Yang mana dari pergerakan nilai tukar rupiah sejak Senin pagi kami pantau ini juga turut mengalami pelemahan. Artinya kalau kita bandingkan pada perdagangan sebelumnya yang mana nilai tukar rupiah ini sebelumnya berada di level 17.963 per dolar Amerika Serikat. Saat ini juga masih mengalami pelemahan dari salah satu sentimen ini juga kami pantau, artinya kalau kita lihat pada perdagangan di pukul 15.58 waktu Indonesia Barat hari ini, artinya nilai tukar rupiah ataupun currency terhadap dolar Amerika Serikat saat ini masih mengalami pelemahan 0,32%, yakni berada di level 18.010 terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, Glory, kami ajak pantau Anda kembali untuk melihat papan 1 menit menjelang penutupan dari pasar modal Indonesia, yang mana pada perdagangan di hari Senin 27 Juli saat ini indeks masih mengalami koreksi 0,29% di level 6.178,75 ataupun pelemahannya sekitar 17 basis poin dengan catatan nilai transaksi sekitar 11,3 triliun rupiah. Ini sedikit lebih berbeda, sedikit lebih lesu. Yang mana kami pantau kalau pada pagi hari tadi pada pembukaan sesi pertama indeks bergerak cenderung mendatar ataupun sideways. Yang mana ini menjadi salah satu fase koreksi yang terkait dengan sikap dari pasar modal Indonesia masih menentukan arah pergerakannya. Kalau kita lihat juga setelah ditutup di sesi pertama dari pasar modal Indonesia, ini juga masih mengalami koreksi dan pada perdagangan
perdagangan sesi kedua hingga pukul 15.59 saat ini masih melanjutkan pelemahan. Kami lihat tidak mengalami koreksi. Selain itu juga kalau kita lihat ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, indeks artinya sudah ditutup berakhir untuk perdagangan pada hari ini. Indeks sedang mencatatkan pembukuan terakhir pada penutupan perdagangan di hari ini, di hari Senin, yang mana kalau kita lihat kembali saat ini indeks artinya ditutup terkoreksi melanjutkan pelemahan pada pekan lalu. Indeks terkoreksi 0,29 dan kami juga lihat ini pergerakannya terakhir sedikit menguat tipis 0,17, namun masih mengalami koreksi di zona merah atau pelemahannya sekitar 10 basis point maksud kami. Kami ulangi pelemahannya sekitar 0,17% dengan catatan pelemahan 10 basis point. Nilai transaksi sekitar 11,9 triliun rupiah dengan trading volume ini ada sekitar di 27,4 miliar lembar saham telah diperdagangkan. Artinya ini juga selaras dengan pergerakannya dari nilai transaksi ataupun aktivitas transaksi yang sudah terjadi di pasar modal Indonesia saat ini. Dari catatan Bursa Efek Indonesia, ini artinya indeks masih melanjutkan pelemahan pada perdagangan hari ini. Nah, kalau kita lihat secara nilainya, artinya pada hari ini pergerakan pasar modal Indonesia masih cenderung mengalami koreksi selama sepekan terakhir. Kalau kita lihat Glory pada hari ini, artinya dalam satu pekan perdagangan, indeks telah terkoreksi ataupun melemah sekitar 0,74%. Yang mana dari asing ini juga kami pantau masih mencatatkan net foreign sale secara harian ini sekitar 1,25 triliun rupiah di pasar reguler, dan artinya di seluruh pasar ini tercatat asing masih melepaskan kepemilikan di pasar modal Indonesia sekitar 1,36 triliun rupiah. Nah, artinya kalau kita lihat pada saat ini berbagai sentimen mulai dari bagaimana dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah, juga uncertainty dari kondisi ekonomi global, termasuk dari pergerakan sentimen di domestik atas salah satunya mundurnya Peri Warjio dari posisi Gubernur Bank Indonesia, ini juga memberikan salah satu tekanan terhadap pergerakan pasar modal Indonesia untuk perdagangan hari ini. Berbagai sentimen juga disampaikan mulai dari pandangan sejumlah pengamat turut menyampaikan penilaiannya atas mundurnya Peri Warjio dari posisi Gubernur Bank Indonesia. Ini juga memberikan koreksi jangka pendek, sehingga dari mereka juga menantikan bagaimana proses selanjutnya dalam kepemilihan ataupun juga upaya menjaga stabilitas moneter dan juga nilai tukar rupiah terhadap anggota gubernur yang ada, dan juga nantinya akan mengikuti bagaimana jalannya mekanisme pemilihan gubernur yang baru sesuai dengan mandat undang-undang. Dari Bursa Efek Indonesia, kami kembalikan kepada Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.